dengan adanya tokoh-tokoh Islam yang dibilangkan isunya dari pandangan Ketua seperti apa dari pelajaran sejarah. Nah, itu dulu Pak Ketua. Yang pertama adalah 2 hari ini kami melaksanakan yang namanya orientasi dan rakernas pertama Partai Masyumi. Agenda yang kita bicarakan tentu pertama karena partai ini lahir kembali, ya kan, menyamakan persepsi, penyamaan visi dan misi yang telah dirumuskan oleh Majelis Syuro, dan kita mensosialisasikan kepada kawan-kawan, tentunya anggota seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pengurus Wilayah maupun Dewan Pimpinan Daerah yang tidak sempat hadir tapi hadirnya secara online seperti itu. Yang kedua, sebagai partai politik tentu menyiapkan infrastruktur partai. Kita melakukan konsolidasi. Alhamdulillah dari 34 provinsi, ya kan, yang hadir secara langsung itu 16 atau 17, saya belum tahu data terakhir, ternyata Papua hadir juga. Nah, tapi juga ada yang hadir melalui offline, dan bahkan ada juga Dewan Pimpinan Daerah, bahkan Dewan Pimpinan Cabang yang sudah terbentuk seperti itu. Dan tentu kita dalam waktu yang sangat pendek ini akan melengkapi seluruh dokumen dan seluruh persyaratan-persyaratan yang ada untuk kita sampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Perlu sebagai catatan, partai ini adalah partai yang bukan partai baru betul, ya kan, karena partai ini sudah pernah ada tahun 45, bahkan ikut pemilu tahun 55 dan menjadi pemenang pemilu di dalam daerah pemilihan, ya, daerah pemilihan kita sebanyak 16 atau 15 karena Papua pada waktu itu bermasalah, ya, daerah pemilihannya. Dari 15 wilayah itu, kalau tidak salah Masyumi itu memenangkan 10 wilayah daerah pemilihan. Dan oleh karena itu buat kita melakukan konsolidasi tidak begitu sulit, baik melakukan konsolidasi anak keturunan biologis maupun ideologis Masyumi maupun jejaring yang selama ini sudah kita bentuk. Dan insya Allah akhir Mei nanti, kalau saya bicara akhir Mei itu antara tanggal 20 sampai tanggal 30 Mei, kita sudah akan menyerahkan seluruh persyaratan dokumen-dokumen yang memang disyaratkan. Insya Allah partai kita akan meregistrasi ulang, dan tentunya setelah kita meregistrasi ulang dan mendaftarkan kembali, ya kita ini kan diperlakukan sama juga kayak partai baru, harus melengkapi 100% di provinsi, 75% di kota kabupaten, 50% di kecamatan. Itu yang kita sedang jalankan, kita lengkapi sebagaimana persyaratan normatif yang telah ditentukan. Jadi itu yang memang kita fokus betul 2 hari ini. Raker kita ini, rapat kerja kita, memang fokus kita ada dalam rangka untuk mempersiapkan seluruh infrastruktur partai. Alhamdulillah di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat atau pengurus pusat, Dewan Pimpinan Pusat itu ada 4 komponen, ada Majelis Syuro, ada pengurus pusat, ada Dewan Pakar, ada Mahkamah Partai. Khusus untuk pengurus pusat, alhamdulillah pengurus kita cukup banyak, ya. Ada 130-an lebih, ya kan? Dan tentunya syarat keterwakilan perempuan sudah kita penuhi, bahkan melebihi dari 30%. Kami juga bersyukur juga kepengurusan kami ini relatif yang paling senior itu ya saya, generasi saya lah. Generasi kita mahasiswa tahun 80-an, generasi yang lahir tahun 60-an. Juga diikuti dengan generasi-generasi di bawahnya. Bahkan di pengurus harian kita itu ada beberapa umur 22, ada 23, 24, 25, 26, 27, kalau 30-an itu relatif cukup banyak sekali, di bawah 40 itu yang mendominasi kepengurusan kita ini. Yang kedua adalah dari segi latar belakang pendidikan, kepengurusan ini hampir rata-rata berstrata 2, S2. Bahkan ada sebagian sudah berstrata S3, bahkan ada profesor dan kandidat profesor seperti itu, associate profesor seperti itu. Nah, jadi dari segi sumber daya manusia kita tidak kekurangan sumber daya manusia. Dalam kita melihat pokok, kalau kita sebut itu seperti itu, kita ada pakar di bidang ekonomi, di bidang hukum, di bidang politik, di bidang sosial, ya kan,
berbagai macam ideologi, ya kan, berbagai macam sektor itu memang yang nanti akan kita tekunin betul isu-isu tentang persoalan-persoalan kebangsaan dan kenegaraan ini. Tapi tentunya nanti setelah kita menyelesaikan persoalan-persoalan administrasi di Kementerian Hukum dan HAM, sekarang ini fokus kita dalam 1 bulan ini adalah memang mengkonsolidasikan seluruh kekuatan yang ada dalam rangka untuk melakukan realisasi utama. Itu Pak Ketua, tadi kan Murni setelah nanti pengurusan dengan Kemenkumham akan dibentuk untuk pemilu 2024 ada namanya partai itu koalisi partai Islam. Oh ya. Itu tujuannya seperti apa? Itu bahkan kami pada tanggal 3 April yang lalu sambutan saya pertama setelah saya diangkat atau diamanahkan menjadi ketua umum, bahwa kami menyatakan bahwa lahirnya Mas Sumi ini bukan firqah, bukan bagian pemecah, bukan bagian penambah persoalan, bukan bagian yang memperkeruh kekuatan umat atau Islam politik yang ada di Indonesia. Tidak, semata-mata tidak sama sekali niatan kami seperti itu. Kami adalah dalam rangka untuk melengkapi, menggenapi partai-partai Islam yang sudah ada, dan oleh karenanya maka kami tidak pernah menganggap bahwa itu adalah lawan, oleh adalah teman dan sahabat seperjuangan kami. Dalam konteks itulah saya menginstruksikan betul kepada kawan-kawan mulai di jajaran DPP, wilayah, daerah, cabang sampai ke ranting tidak boleh mengeluarkan statement-statement yang membuatkan permasalahan menimbulkan perpecahan di antara partai-partai Islam seperti itu. Maka kita harus saling dukung. Masih banyak suara. Kemarin kita sudah diskusi ada 20% ya kan suara golput. Kenapa kita tidak menyasar suara golput tersebut? Ada sekitar 20% lebih suara milenial. Partai kita kan juga kita lebih nanti akan mendekati milenial. Ada berapa persen itu adalah orang-orang yang menggunakan digital. Partai kita desain betul dengan sistem digital. Ini KTA yang kita baru bagikan ini adalah dia sudah bagian dari digitalisasi partai itu sendiri. Jadi kalau kita lihat ini ada contoh di saya, kita akan keluarkan itu ada barcode. Jadi dia dalam bentuk chip seperti itu, ya kan. Nah itu juga bagian dari kita sudah tidak mau kerja 2 kali. Jadi ini bagian dari penataan kita keanggotaan, juga bagian dari untuk mengisi sistem informasi partai tadi, SPOL yang ada di KPU pada waktu kita melengkapi syarat-syarat seperti itu. Jadi ini yang kita lagi lakukan pekerjaan, dan kita juga membuka pendaftaran karena partai ini juga akan kita buka menjadi partai yang digital. Maka tentunya bagi saya juga melalui kawan-kawan media ini ada memberitahukan dan mengumumkan dan memaklumatkan, yaitu adalah bagi kawan-kawan, bagi saudara-saudara kami mulai dari Sabang sampai Merauke yang tentunya yang telah disesuaikan dengan ketentuan nasional yang mau bergabung bersama-sama dengan Partai Mas Sumi, nanti kita bisa lihat webnya Mas Sumi, bisa lihat di Facebooknya Mas Sumi, bisa lihat di emailnya Mas Sumi, Twitternya Mas Sumi, dan lain sebagainya. Ya, bisa mendaftar, nanti kita buka pendaftaran melalui online. Nanti tidak perlu dikirim lagi kartu anggotanya. Nanti melalui online itulah dia sudah di handphonenya, di emailnya itu sudah ada data kartu anggota. Dia tinggal print, sudah keluar kartu anggotanya sendiri seperti itu. Nah, Pak Ketua, untuk peraturan yang terbaru ini kan dulu kan Mas Sumi di tahun 65 kan berjibaku kan untuk memberantas teroris dan lain bersama Ganjar. Apalagi ada peraturan baru PT 50 tahun 2021 ini bahwa ada isu di perguruan tinggi akan dihilangkan pelajaran bahasa Indonesia dan Pancasila. Pandangannya seperti apa? Kalau misalnya memang dihilangkan, bakal akan kembali lagi nih. Pertama memang kita melakukan kritik keras ya, terutama kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahwa di dalam sebelumnya kan ada petajalan pendidikan. Kita melihat petajalan pendidikan ini sangat ahistoris. Petajalan pendidikan ini tidak sesuai dengan Pancasila. Peta pendidikan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29, pasal 31. Seperti itu. Jelas bahwa apa yang dilakukan itu keliru. Dia bisa kita kualifikasikan makar terhadap Pancasila, makar terhadap Undang-Undang Dasar. Seperti itu, oleh karenanya tidak hanya sekedar permohonan maaf, ya kan, kita menghimbau kepada Presiden betul untuk mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap pembantu-pembantu Presiden ya, yang mungkin saja akan menyudutkan Presiden, seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah juga apa yang terakhir yang lagi rame. Nah, apa itu yang lagi rame?
atau Bukan dong yang lagi rame. tokoh sejarah, Apa tokoh itu? muslim, tokoh Ya kan? NU yang Kamus, dihilangkan. ya kan? Sejarah. Kamus sejarah. Kamus sejarah ya. Ini kan menjadi lucu, ya kan, menjadi lucu. Kita tahu siapa belakang dirjen itu, ya kan. Jangan-jangan dia tidak memahami Indonesia, ya kan. Orang ini jangan-jangan tidak paham Indonesia. Indonesia ini tidak dipisahkan dengan sejarah kejuangan tokoh-tokoh Islam. Jadi kalau ada orang ingin memisahkan tokoh-tokoh Islam atau memisahkan Islam dengan Indonesia, itu sama aja juga ingin memisahkan manis daripada gulanya, ingin memisahkan asin daripada lautnya, seperti itu. Jadi itu sangat yang mustahil seperti itu. Nah, oleh karena itu jelas di panggung sejarah, ya kan, ini saya ingin mengukuhkan di panggung sejarah itu bahwa pendiri NU, ya kan, Hadratus Syekh itu Asy'ari itu Hasyim Asy'ari itu jelas, dan dia tokoh pahlawan dan pahlawan nasional kita, dan dia juga adalah ketua Majelis Syuro Partai Masyumi yang pertama, seperti itu. Nah, itu kan dihilangkan, tapi tidak hanya beliau kan yang dihilangkan, banyak lagi tokoh-tokoh yang lain yang dihilangkan seperti itu. Bahkan Pak Sarpedin Prabowo-Negara yang juga dihilangkan. Itu adalah Presiden Indonesia yang kedua. Saya ingin mengatakan kepada kawan-kawan media bahwa sekarang ini ada pembelokan sejarah yang luar biasa, ya kan, yang membuat mencabut akar sejarah kita ini sendiri. Bahwa kita proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kita lupa bahwa kita ada proklamasi kedua, adalah agresi Belanda dan kaum berhaluan kiri atau kita sebut juga PKI, yang membuat propaganda juga pada waktu itu. Padahal Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap, ya kan. Kita lihat tulisan-tulisan provokasi mereka menganggap bahwa negara ini sudah tidak ada, seperti itu. Tapi dengan kesadaran penuh sebagai tanggung jawab sebagai seorang muslim, tanggung jawab sebagai warga negara, Pak Mr. Saripudin Prabowo-Negara yang pada waktu itu berada di kota Payakumbuh di Minangkabau, memproklamasikan pada tanggal 22 Desember tahun 1948, tanggal Bung Karno ditangkap, yaitu pemerintah darurat Republik Indonesia. Itu artinya tanpa PDRI maka Belanda mengklaim bahwa Indonesia sudah tidak ada, negara proklamasi itu menjadi hilang. Tapi dengan proklamasi PDRI itu memberikan kekuatan perjuangan, memberikan kekuatan konstitusional bagi Jenderal Sudirman yang melakukan gerakan gerilya seperti itu. Kalau tanpa deklarasi PDRI itu, maka Jenderal Sudirman bisa dianggap adalah makar, bisa dianggap adalah pemberontak oleh Belanda. Tapi dengan diproklamirkannya adalah PDRI itu, maka ada dasar pijakan bagi Jenderal Sudirman dan Laskar dan Hizbullah dan sebagainya itu untuk dalam rangka mempertahankan kedaulatan kita. Itu proklamasi kita yang kedua. Proklamasi kita yang ketiga adalah tak kalah akibat perjanjian konferensi meja bundar, Indonesia dibelah menjadi 16 negara bagian, ya, seperti itu. Dan dengan mosi integral, Pak Nasir pada waktu itu ketua fraksi Masyumi di parlemen pada waktu itu, maka melakukan mosi integral mendatangi 15 negara-negara bagian termasuk negara Indonesia yang berada di Yogyakarta, dan dengan keikhlasan negara-negara bagian ini membubarkan yang namanya negara Indonesia Syarikat itu. Maka kembali yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI itu baru ada 3 April tahun 50. Siapa yang mencetuskan NKRI itu adalah Pak Nasir. Siapa Pak Nasir itu adalah Masyumi. Siapa Masyumi itu adalah Partai Politik Islam Indonesia. Jadi kalau sekarang ada orang teriak-teriak saya NKRI, saya Pancasila, dia hanya slogan. Bagaimana kita mengatakan saya NKRI, saya NKRI, saya Pancasila, tapi perilakunya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Perilakunya adalah menindas, perilakunya tidak sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa, perilakunya tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, perilakunya bahkan membuat Indonesia ini terbelah, perilakunya tidak berdasarkan musyawarah tadi, sila keempat, dan tidak ingin mengantarkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi hanya slogan atau dijadikan Pancasila sebagai tameng untuk menutupi apa yang dia ingin lakukan. Jadi itu. Nah, oleh karena itu saya tidak hanya mengatakan diralat, harus diambil tindakan tegas oleh presiden agar presiden dapat penilaian, ya kan, khususnya dari umat Islam. Memang presiden tidak bagian dari yang mendesain, tidak bagian dari penilaian. Ini buat kekeliruan dan kesalahan ini seperti itu. Ini kan memang Sayyidina Ali, ya kan, menyatakan apabila seseorang itu
itu dipegang oleh sesuatu dipegang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Ya seperti ini. Kita tahu lah latar belakangnya Nadiem, ya kan. Saya udah dari awal minta Nadiem ini mundur karena dia tidak punya kapasitas, kapabilitas untuk memimpin hal yang paling sangat fundamental dalam rangka untuk mencetak anak bangsa seperti itu ke depan itu adalah pendidikan. Bagaimana ada menteri pendidikan yang tidak mengerti sejarah pendidikan, tidak mengerti roadmap pendidikan kita. Pendidikan kita ini ingin mengarahkan seluruh anak didik kita itu kepada yang beriman dan yang bertakwa. Ditambah dengan itu namanya imtak dan iman, takwa, imtak dan imtek seperti itu. Itu mereka tidak memahami itu dan oleh karenanya Mas Umi dengan lantang betul hari ini menyatakan untuk tidak hanya seperti itu, stop mengadu domba, ya stop memecah belah antara Islam dan negara. Sudah nggak laku lagi, ya kan, sudah nggak laku. Kenapa? Kami umat Islam ini adalah bagian dari negara itu, dan oleh karenanya kalau dulu ya kan ada doa apa orang tua anaknya baru melahir kan diakekahkan kan doanya selalu insya Allah anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha, berguna bagi bangsa, berguna bagi negara, berguna bagi agama dan masyarakat. Ada peran agama. Negara kita ini juga 29 itu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa itu tidak bisa dalam konsep lain kecuali dalam konsep agama. Nah, seperti itu. Oke. Terakhir boleh nggak? Harapan kedepannya Partai Mas Umi dalam pemerintah untuk bangkit dari pandemi corona ini dan juga mencegah radikalisme. Partai Mas Umi itu seperti apa Pak? Pertama, kita dari sejak awal ya kan isu corona ini menjadi problem. Bahkan sebagian dari tokoh-tokoh kita ini menggugat yang namanya RUU Corona dan Undang-Undang Corona tersebut. Kita melihat bahwa pemerintah tidak serius untuk menyelesaikan corona ini. Tidak serius betul. Dan itu bisa kita lihat dari adalah sikap pemerintah dari sejak awal. Gila itu sudah selesai. Kita dari sejak awal kita minta yang namanya bukan karantina, lockdown total. Ya kan? Tapi pemerintah kenapa tidak mau mengambil lockdown total itu? Karena itu ada tanggung jawab pemerintah. Kalau mengambil tanggung jawab total, maka pemerintah wajib memberikan makan tidak hanya pada manusia, termasuk pada hewan ternak. Sehingga pemerintah bermain di dalam hal-hal seperti itu, maka pembatasan sosial berskala besar dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ya ini menurut kita bahwa akibatnya ya kan kita belum bisa keluar dari pandemi Covid ini sendiri seperti itu. Dan kita lihat juga dari postulat anggaran di undang-undang corona itu sendiri ya kan tidak dalam rangka untuk menyelesaikan Covid, tapi dalam rangka untuk menyelamatkan pemerintah dalam tata kelola keuangan, perbankan dan keuangan seperti itu. Makanya kalau sekarang ini Bank Indonesia membeli di pasar perdana surat utang negara atau surat berharga negara SBN dan SUN itu karena ada yang dilakukan oleh di Perpu 1 Undang-Undang 20 dan Undang-Undang Nomor 2 itu seperti itu. Dan itu sudah kita olah sedemikian rupa. Tapi sayangnya DPR menyetujui Perpu tersebut, padahal di dalam Perpu tersebut sudah mengamputasi kekuasaan dan kewenangan DPR dan lembaga-lembaga negara yang lain. Itu ya. Terus terorisme ini adalah isu yang sekarang ini kalau kita melihat ada distribusi terus-menerus. Ini isu fabrikasi seperti itu. Kita sama-sama mengetahui lah isu-isu ini adalah kalau disebarkan isu terorisme itu selalu yang menjadi korban di umat Islam di seluruh dunia. Seolah-olah adalah umat Islam itu adalah bagian dari gerakan dari radikal dan ini narasi diksi ini memang sengaja ingin memojokkan Islam seperti itu, ingin meminggirkan Islam seperti itu. Coba cek apa betul ajaran-ajaran Islam, negara-negara yang mayoritas Islam seperti itu, warga negara lain yang tidak beragama Islam mendapat perlakuan yang tidak adil. Karena Islam itu menekankan keadilan. Islam itu sangat menekankan keadilan, menghormati harkat dan martabat dan hak-hak individu sebagai warga negara. Jadi bom bunuh diri dan lain sebagainya itu tidak sesuai dengan konsep ajaran Islam. Sama-sama kita tahu. Justru Islam itu adalah bukan bom bunuh diri. Betul Islam mengajarkan konsep jihad, tapi jihad yang bagaimana seperti itu. Jadi ini kita sudah bosan kita. Saya juga di Komisi 3 dulu juga udah bosan membicarakan ini, ya kan. Ini adalah bagian dari yang namanya adalah fabrikasi kalau bilang. Ini bagian dari yang disebut adalah produksi berulang-ulang kali seperti itu. Kita tahu ini awal terjadi mulai isu terorisme ini. Kita sama-sama tahu setelah gedung Kembar ditabrak, ya kan.
WTC tersebut. Tapi setelah itu apa yang didapat Amerika? Kan banyak Amerika mendapatkan. Amerika menjadi pemimpin dunia Iya. dalam rangka untuk memerangi terorisme tanpa mengenal yang namanya wilayah kedaulatan negara masing-masing. Oh iya. Maka Amerika bisa intervensi yang namanya Irak. Irak, intervensi yang namanya Mesir. Gaddafi ini, Gaddafi. Libya, Libya. dan negara-negara Arab Nah, bisa iya. dia termasuk di Indonesia dengan isu yang namanya terorisme seperti itu sudah menghilangkan kedaulatan itu. Jadi Amerika banyak sekali mendapat. Tapi kita lihat bagaimana dia membombardir yang namanya Irak yang dikatakannya ada senjata kimia, ternyata kan tidak terbukti Tidak ada. ada senjata kimia sama sekali. Nah oleh karena itu narasi, diksi, ya kan, dan pembangunan public opinion sekian ini menurut saya ini adalah rekayasa global yang luar biasa, ya kan. Menurut saya tidak ada umat Islam itu terorisme. Tapi kenapa terorisme ini tidak dicamkan, tidak distatuskan kepada yang namanya di Papua? Yang jelas KKB. Papua itu ingin memberontak. Jelas Papua itu makar, ya kan. Tapi dia dikualifikasikan hanya adalah kelompok bersenjata, ya gerombolan bersenjata atau kelompok separatisme. Apa namanya, KKB ya. KKB. Ya seperti itu. Jadi kita kalau kita sudah tidak selera lagi. Kalau bahasa Padang sudah tidak menusalero lagi untuk menanggapi. Sebenarnya saya udah nggak mau lagi menanggapi isu ini. Masyarakat udah cerdas lah, bisa. Ya kan, masyarakat udah bisa tahu. dibodohin, Pak. Ya kan udah tahu kok ini isu-isu itu diproduksi berulang-ulang kali. Saya kira itu oke. Oke. Thank you, Pak. Oke. Pak Ketua minta nomor kontaknya boleh nggak? 081